Tidak semua yang terlihat ramai adalah pertanda kehidupan. Kadang, hiruk-pikuk justru menyembunyikan lorong sunyi yang tak kasat mata. Selamat datang di Lorong Gaib, ruang antara realita dan dunia tak terlihat. Channel yang akan membawamu menyelami dimensi lain, menyibak kisah-kisah kelam, jejak gaib, dan praktik pesugihan yang sering tersembunyi di balik rutinitas dunia nyata. Di sini, logika hanya berperan sebagian, karena tak semua hal bisa dijelaskan oleh akal. Malam ini, kita akan mengangkat sebuah tempat ikonik yang selama ini dikenal sebagai pusat wisata, belanja, dan budaya. Tapi siapa sangka, di balik gemerlap lampu dan langkah kaki para wisatawan, Malioboro menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap ke permukaan. Jalan Malioboro di Yogyakarta, tempat ini bukan sekadar kawasan sibuk di siang hari. Di balik kemeriahannya, ada cerita-cerita mistis yang hidup di malam hari. Mulai dari sosok tak kasat mata yang berjalan sejajar di antara keramaian, hingga suara gamelan yang terdengar dari tempat kosong, semuanya menjadi bagian dari misteri panjang Malioboro. Apakah kalian pernah merasa seperti sedang diawasi saat berjalan sendirian di Malioboro tengah malam? Konon, ada lorong-lorong gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Lorong yang katanya terhubung ke dimensi lain, ke istana gaib penguasa dunia tak kasat mata. Bahkan, ada kisah tentang praktik pesugihan yang dilakukan oleh sebagian pedagang di sana. Mereka mengaku mendapat penjaga toko dari dunia lain dan berani melakukan ritual di tengah malam demi kelancaran usaha. Siapa sebenarnya yang berjalan bersamamu di trotoar itu? Apakah hanya wisatawan atau ada yang lain? Dan apakah benar ada kesepakatan gaib yang ditanam di tanah Malioboro? Melalui penelusuran eksklusif tim Lorong Gaib, kita akan mencoba membuka tabirnya, menggabungkan kesaksian warga, rekaman penelusuran malam, dan jejak-jejak ritual yang tertinggal di balik bangunan tua serta lorong sempit di sekitar kawasan ini. Bersiaplah, karena sekali kamu melangkah ke Lorong Gaib, kamu tidak akan melihat Malioboro dengan cara yang sama lagi. Ketika kita menyebut Yogyakarta, pikiran kita langsung tertuju pada sebuah nama yang nyaris menjadi jantung kota. Malioboro, sebuah jalan panjang yang dipenuhi oleh hiruk-pikuk wisatawan, pedagang kaki lima, seniman jalanan, hingga suara gamelan yang kadang terdengar samar-samar dari kejauhan. Tapi Malioboro bukan sekadar urat nadi wisata, ia adalah jalur sakral yang menyimpan cerita mistis, warisan leluhur, dan lorong tak kasat mata yang telah ada jauh sebelum kita lahir. Nama Malioboro konon diambil dari bahasa Sanskerta, yang berarti karangan bunga atau tempat perayaan. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa nama ini berasal dari seorang bangsawan Inggris bernama Marlborough yang pernah memiliki pengaruh di kawasan ini pada masa kolonial. Terlepas dari perdebatan sejarah tersebut, satu hal yang pasti, Malioboro bukanlah sekadar nama. Ia adalah simbol, sekaligus simpul antara dunia nyata dan dunia gaib. Bila kita menelusuri sejarahnya lebih dalam, Malioboro berdiri di atas sumbu filosofis yang disebut poros imajiner. Poros ini membentang lurus dari Gunung Merapi di utara, melewati Tugu Palputih, langsung ke Keraton Yogyakarta, dan berakhir di Pantai Parangtritis di selatan. Jalur ini bukan jalur biasa. Ia adalah garis sakral yang dipercaya menjadi jalur komunikasi energi antara dunia atas Gunung Merapi sebagai perwujudan maskulinitas dan spiritualitas dengan dunia bawah. Laut Selatan sebagai simbol kekuatan feminin dan kekuasaan Ratu Gaib. Nini Roro Kidul. Dan Malioboro berdiri tepat di tengah-tengah poros itu. Disinilah posisi Malioboro menjadi penting secara mistis. Ia bukan hanya penghubung antara dua tempat, tapi penjaga keseimbangan antara dua kutub dunia. Konsep ini dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai Hamemayu Hayuning Bawana, upaya menjaga harmoni semesta. Maka tak heran, banyak ritual yang dayam-dayam dilakukan di sepanjang kawasan ini, bahkan sejak zaman Mataram Islam hingga sekarang. Konon, di masa lalu, Raja-Raja Mataram sering melakukan perjalanan spiritual yang disebut labuhan, yaitu Menjerum, sesaji dari keraton ke pantai selatan sebagai bentuk penghormatan dan komunikasi dengan penguasa gaib. Malioboro menjadi jalur suci dari ritual itu. Tak sembarang orang bisa lewat sembarangan, apalagi di waktu-waktu tertentu. Warga tua di sekitar kawasan ini menyimpan banyak cerita yang tak pernah dituliskan dalam buku sejarah. Salah satunya tentang malam Jumat Kliwon, ketika angin dingin berhembus tidak biasa. Beberapa orang meyakini pada malam itulah arwah penjaga kota berjalan di sepanjang Malioboro, memastikan keseimbangan antara alam manusia dan alam tak kasat mata tetap terjaga. Tidak semua orang bisa melihatnya, namun bagi mereka yang peka, Malioboro pada malam Jumat Kliwon bukan tempat yang sepi. Jalan itu menjadi semarak oleh kehadiran entitas dari dunia lain.
Ada pula kepercayaan bahwa beberapa toko tua di Malioboro dulunya adalah tempat transit para prajurit keraton yang gugur dalam pertempuran atau ritual-ritual tertutup. Beberapa bangunan bahkan tidak pernah diganti bentuknya, meskipun sudah beberapa kali berganti pemilik. Alasannya, karena di dalamnya masih ada penunggu yang konon menjaga keberuntungan usaha dengan syarat-syarat yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Cerita lain datang dari para penjaga malam dan tukang becak yang biasa mangkal di kawasan itu. Mereka mengaku sering melihat sesosok wanita berbaju tradisional Jawa berkebaya hijau, wajah pucat, berjalan perlahan tanpa menyapa, dan menghilang di ujung gang. Ketika dicari, tidak ada siapapun. Tak jarang pula, suara gending Jawa terdengar, samar dari bangunan yang sudah lama kosong. Mereka yang tak sengaja melirik ke dalam, mengaku melihat bayangan seperti sedang ada pertunjukan wayang kulit. Tapi saat dilihat kembali, kosong, gelap. Fenomena-fenomena ini mungkin terdengar seperti mitos. Tapi di Malioboro, mitos dan kenyataan seringkali berjalan beriringan. Apa yang terlihat sebagai keramaian di siang hari bisa jadi berubah menjadi sunyi yang mencekam di malam hari. Jalan yang dipenuhi manusia bisa terasa begitu lengang, tapi bukan karena tidak ada siapa-siapa, justru karena terlalu banyak yang hadir, tapi tak semuanya berasal dari dunia ini. Dan bukan hanya penampakan atau energi gaib yang diyakini hadir di Malioboro. Ada pula sisi gelap lain yang jarang dibicarakan. Jejak pesugihan. Ya, konon beberapa tempat usaha yang sangat ramai dari dulu hingga sekarang diduga terikat dengan perjanjian gaib yang diwariskan dari generasi ke generasi. Biasanya, ini tidak dilakukan secara terang-terangan. Bahkan, seringkali pelaku pesugihan tidak menyadari bahwa mereka sudah masuk perjanjian. Bisa dari pemilik lama yang meninggalkan penunggu, bisa juga karena ada benda pusaka yang tak sengaja diwariskan bersamaan dengan toko itu. Banyak orang yang datang ke Malioboro hanya untuk sekadar berjalan-jalan, membeli oleh-oleh, atau menikmati suasana romantis kota pelajar. Tapi, mereka tidak tahu bahwa langkah kaki mereka sedang menyusuri jalan yang dulunya digunakan untuk ritual kerajaan, dilalui prajurit astral, dan dijaga oleh makhluk-makhluk yang tidak bisa disentuh oleh logika. Jadi, jika suatu malam kamu melintasi Malioboro dan merasa ada angin yang dinginnya menusuk tulang, atau merasa langkahmu seperti diikuti, padahal jalan tampak sepi, jangan buru-buru menoleh. Bisa jadi, kamu memang sedang ditemani, tapi bukan oleh manusia biasa. Karena di Malioboro sejarah tidak hanya ditulis oleh manusia, tapi juga oleh mereka yang hidup di lorong-lorong gaib. Malioboro sebuah jalan ikonik yang tak pernah tidur. Siang malam, derap langkah kaki berpadu dengan suara para pengamen jalanan, denting becak yang berseliweran, dan tawa para wisatawan yang berlalu lalang. Cahaya lampu toko menyilaukan, pedagang kaki lima berseru menjajakan barang, dan aroma wedang ronde atau sate kere mengambang di udara. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik keramaian itu terselip kesunyian yang tak biasa? Kesunyian yang bukan karena sepi, melainkan karena kehadiran sesuatu yang lain, sesuatu yang tak terlihat, namun bisa dirasakan. Banyak orang mengira bahwa tempat ramai seperti Malioboro pasti aman dari hal-hal mistis. Padahal, justru disitulah mereka bersembunyi di antara kerumunan. Mereka yang tak bernyawa berjalan berdampingan dengan mereka yang hidup. Malioboro adalah tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib berjalan berdampingan, nyaris tanpa batas. Seorang pedagang souvenir yang sudah berjualan di Malioboro sejak era 90-an pernah berkata begini, "Di sini ramai mas, tapi kadang tiba-tiba kayak hening, suara hilang, pengunjung seolah diam, dan udara berubah dingin. Itu bukan sepi biasa, kayak semua makhluk hidup diminta diam sebentar. Nggak tahu siapa yang lewat." Kejadian seperti ini bukan cuma sekali dua kali. Banyak warga lama, pedagang malam, tukang parkir, bahkan satpam di sekitar toko besar mengaku pernah mengalami detik senyap. Sebuah momen di mana semua suara seperti dimatikan. Bukan hanya suara manusia, tapi juga suara kendaraan, musik, dan bahkan hembusan angin. Dunia terasa seperti sedang berhenti sesaat. Sunyi, namun mencekam. Menurut kepercayaan Jawa, momen seperti itu menandakan adanya perlintasan dari makhluk halus berpangkat tinggi. Biasanya, sosok ini tidak muncul sembarangan. Ia muncul di waktu-waktu sakral, terutama malam Jumat Kliwon, Selasa Wage, atau saat gerhana. Beberapa orang menyebut sosok itu sebagai abdi dalam gaib, pengiring makhluk tinggi yang sedang melintas dari arah keraton menuju Laut Selatan, atau sebaliknya. Ada pula yang percaya itu adalah lembaga gaib yang berpatroli menjaga keseimbangan poros energi Malioboro. Mereka tidak selalu menampakkan diri, tapi kehadirannya terasa. Sensasi dingin yang menjalar tanpa angin, rasa sesak di dada, langkah kaki yang
terasa berat, dan yang paling sering, hentakan jantung yang berubah ritmenya, seolah tubuh kita sedang disetel ulang oleh sesuatu yang lebih besar dari kita. Salah satu kisah paling menyeramkan datang dari seorang petugas kebersihan yang biasa membersihkan trotoar Malioboro selepas tengah malam. Ia mengatakan bahwa pada jam-jam sepi, biasanya antara pukul 2 hingga 3 pagi, ada satu titik di depan bangunan tua bekas bioskop yang sangat ia hindari. Di titik itu, suara keramaian tiba-tiba hilang. Seolah ia berada di dunia lain. Saya lagi nyapu, biasa aja. Tapi pas lewat situ, lampu tiba-tiba kedap-kedip, suara jalanan hilang, dan saya lihat ada becak lewat. Tapi yang narik becaknya, bayangan gak ada orangnya. Tapi becaknya jalan sendiri. Yang membuat bulu kuduk berdiri, becak itu berhenti tepat di depannya, lalu menghilang. Bukan belok, bukan menjauh, tapi benar-benar lenyap seketika. Pengalaman lain datang dari seorang musisi jalanan yang sering mengamen di depan sebuah toko batik tua. Ia pernah merasa panggungnya diamati oleh seseorang dari jendela lantai 2 toko itu. Tapi, toko itu sudah lama kosong. Tidak pernah ada cahaya, bahkan tak terurus. Saya pikir, itu cuma pemilik toko. Tapi pas saya tanya ke satpam yang jaga, dia bilang itu toko udah kosong 5 tahun. Dan, yang kamu lihat di jendela, itu bukan manusia. Kadang, suasana Malioboro berubah drastis saat hujan turun di malam hari. Trotoar yang biasanya ramai tiba-tiba lengang, tapi yang enak. Genangan air hujan di beberapa tempat seperti memperlihatkan pantulan yang tak sesuai. Orang-orang berjalan, tapi bayangannya berbeda. Bayangannya menatap kita. Bayangannya berjalan ke arah sebaliknya. Bahkan ada yang tidak memiliki kepala. Ini bukan ilusi optik, karena beberapa pengunjung mengaku melihat hal yang sama dalam waktu bersamaan. Fenomena ini sering disebut oleh masyarakat spiritualis sebagai cermin dimensi terbalik. Malioboro, karena letaknya yang berada di poros sakral, diyakini memiliki celah dimensi di mana bayangan dan kenyataan bisa tertukar. Maka tak jarang, beberapa orang mengaku tersesat secara aneh di geng-geng sempit dekat Malioboro. Padahal secara logika, mereka tidak pernah berbelok. Saya jalan lurus dari KM Zero mau balik ke hotel. Kok malah sampai di ujung rel stasiun Tugu? Padahal saya nggak ngelewatin rel sama sekali. Dan yang bikin berinding, semua toko yang saya lewati tutup, nggak ada satupun lampu nyala. Tapi, jam di tangan saya masih jam 9 malam. Cerita-cerita seperti ini terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Bahkan ada catatan bahwa beberapa orang yang mengalami fenomena senyap di balik keramaian, akhirnya jatuh sakit. Seperti kerasukan ringan, kehilangan suara, atau bermimpi buruk berhari-hari. Seolah mereka ditandai oleh sesuatu setelah melewati lorong gaib itu. Fenomena ini bukan hanya terjadi di tempat sepi, tapi justru di tengah keramaian. Maka kita tak bisa lagi berpikir bahwa keramaian adalah pelindung dari hal-hal gaib. Karena di Malioboro, justru disitulah tempat mereka berkumpul, berjalan, berdampingan, menyamar di antara kita. Mereka bisa jadi pedagang yang tak pernah kamu lihat wajahnya, atau pembeli yang hanya berdiri tanpa membeli apapun, atau suara tertawa pelan dari arah yang kosong, dan kadang kehadiran mereka hanya ingin menunjukkan satu hal, bahwa manusia bukan satu-satunya penghuni jalan ini, dan bahwa Malioboro tidak pernah banner-banner sendiri. Malioboro tak pernah tidur. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa saja yang terjaga di malam hari? Dalam keramaian yang tak henti, tak sedikit orang yang mengaku melihat sesuatu yang tak seharusnya ada, sesuatu yang melintas di ujung mata, berdiri di pojok toko yang kosong, atau sekadar menatap dalam diam dari lantai 2 bangunan tua. Mereka tidak memanggil, tidak berbicara, tapi keberadaan mereka terasa kuat, menusuk, membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Merekalah sosak-sosak tak kasat mata yang menjadi bagian dari Malioboro. Sehak lama wanita berkebaya. Di bawah lampu salah satu penampakan yang paling sering dilaporkan adalah sosok wanita berkebaya hijau. Ia kerap muncul di bawah tiang lampu jalan yang menyala redup, tepat di antara kerumunan pengunjung. Parasnya ayu, khas perempuan Jawa tempo dulu, tapi jika kamu memperhatikan wajahnya lebih lama, matanya kosong, hitam, tanpa cahaya. Seorang pengemudi becak malam pernah mengantar penumpang yang duduk diam mengenakan kebaya hijau. Tujuannya hotel di ujung selatan Malioboro, tapi tiba penumpang itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau melati menyengat dan uang lembaran kuno yang berubah jadi daun kering saat pagi menjelang lelaki berjubah hitam. Di tengah kerumunan, beberapa wisatawan mengaku melihat seorang lelaki tinggi berjubah hitam berjalan perlahan melawan arus keramaian. Aneh karena tidak ada satupun orang yang menabraknya. Mereka seolah menghindar, memberi jalan tanpa sadar,
yang membuat merinding. Tubuhnya tak pernah memantulkan cahaya lampu jalan. Bahkan kamera CCTV dari beberapa toko tak bisa menangkap. Sosok hanya terlihat gangguan statis dan bayangan gelap yang melintas sekilas. Salah satu pemilik toko batik mengatakan, dia melihat sosok itu berhenti di depan tokonya setiap malam Jumat Kliwon, tepat jam 1:17 dini hari. Tak pernah masuk, hanya berdiri diam, seolah sedang mengamati anak kecil tanpa suara. Ada pula penampakan anak kecil, kira-kira usia 5 atau 6 tahun, memakai baju lusuh dan celana pendek. Ia sering terlihat duduk di bangku taman dekat pedestrian Malioboro, memandangi lalu lintas. Kendaraan sekilas terlihat biasa saja. Tapi anehnya, setiap orang yang pernah mencoba menyapa, tak pernah mendapat respons. Beberapa pedagang makanan mengaku pernah mencoba memberinya makanan gratis. Tapi begitu dibalikan badan sejenak, anak itu menghilang. Padahal tidak ada suara langkah, tidak ada suara lari. Hanya keheningan mendadak dan perasaan seperti sedang diawasi dari kejauhan. Bayangan tanpa tubuh dan langkah tanpa jejak salah satu. Fenomena paling sering dilaporkan adalah bayangan tanpa tubuh. Bayangan ini sering terlihat berjalan sejajar dengan pengunjung di trotoar atau lantai toko yang terang, tapi saat dicari asalnya, tidak ada siapa-siapa. Seorang pemandu wisata pernah melihat bayangan yang masuk ke dalam tokonya, tapi saat dicek, ruangannya kosong. Kamera CCTV menangkap sesuatu yang lebih menyeramkan. Bayangan berjalan sendiri, menembus pintu, lalu lenyap di balik etalase kaca. Tak hanya itu, beberapa langkah kaki terdengar jelas di malam hari, terutama di koridor toko-toko yang sudah tutup. Suara itu berat, menyeret, seperti seseorang yang mengenakan kain panjang. Tapi saat diperiksa, tak ada siapapun. Bahkan debu di lantai tidak terganggu. Tidak ada jejak touchback dalam. Foto banyak wisatawan yang mengaku hasil foto mereka di Malioboro berubah aneh saat dilihat ulang. Ada yang menangkap sosok berdiri di belakang, padahal tidak ada siapa-siapa. Saat itu, ada yang melihat bayangan wajah lain muncul di antara kerumunan. Bahkan ada foto sepasang kekasih yang tampak normal, hingga mereka menyadari ada satu tangan lain di pundak si perempuan, meski tidak ada orang ketiga dalam gambar. Salah. Satu kasus yang sempat viral di forum internet lokal adalah foto prewedding yang dilakukan tengah malam di Malioboro. Saat diperiksa oleh fotografer, dari 30 jepretan, 4 diantaranya memperlihatkan wanita berjubah putih berdiri diam di latar belakang. Semua berada di posisi yang sama, tidak bergerak, tidak tersenyum, tapi selalu menatap lurus ke arah kamera. Penghuni lantai atas bangunan tua di Malioboro, terutama toko-toko yang memiliki lantai 2, seringkali menyimpan aura berat. Sejumlah karyawan yang bekerja malam mengaku melihat jendela lantai atas terbuka sendiri, meski tidak ada siapapun di atas. Ada juga yang mendengar kursi digeser, suara langkah kaki, atau ketukan dari balik pintu yang sudah terkunci. Yang paling menyeramkan, beberapa pedagang kaki lima pernah melihat sesosok perempuan duduk di balkon lantai 2, mengenakan busana pengantin Jawa lengkap, dengan wajah pucat dan air mata hitam yang mengalir. Saat mereka mencoba memanggil, sosok itu perlahan berdiri, lalu menjatuhkan diri dari balkon, namun tubuhnya tidak pernah menyentuh tanah. Mereka yang muncul berulang beberapa entitas di Malioboro, tampaknya bukan sekadar hantu biasa. Mereka hadir berkali-kali, di lokasi yang sama, dalam pola waktu tertentu, seolah mereka adalah bagian dari pengulangan gaib, seperti kaset rusak yang diputar terus-menerus. Mereka tidak mengganggu, tapi penampakannya mengandung pesan atau peringatan. Ada yang percaya bahwa sosok-sosok ini adalah korban masa lalu, baik dari peristiwa sejarah, konflik sosial, atau ritual mistis zaman dulu yang tidak pernah tuntas. Mereka tersesat atau sengaja ditinggalkan. Apa maksud kehadiran mereka? Tak ada yang tahu pasti mengapa mereka muncul. Tapi banyak spiritualis meyakini bahwa Malioboro, sebagai pusat energi poros imajiner Yogyakarta, menjadi panggung antara dua dunia. Tempat di mana tabir antara yang hidup dan mati begitu tipis. Apalagi di malam hari. Mereka tidak semua jahat, tapi mereka hadir untuk mengingatkan kita bahwa jalan ini telah lama ditempati oleh mereka sebelum kita lahir. Dan kadang, mereka hanya ingin dikenali, diingat, dan dihormati. Jadi, jika suatu malam kamu berjalan sendiri di Malioboro dan merasa ada yang memperhatikanmu dari balkon lantai 2, atau kamu melihat seseorang berdiri di pojok toko, tapi tidak pernah bergerak, jangan panik, jangan menyapa, dan jangan pernah menoleh 2 kali, karena bisa jadi yang kamu lihat bukan milik dunia ini. Di antara bangunan tua, jalan sempit, dan gang-gang kecil yang membelah kawasan Malioboro, tersembunyi lorong-lorong yang tak semua orang bisa lihat dan tak semua orang bisa kembali setelah memasukinya.
Mereka menyebutnya lorong gaib, bukan lorong biasa seperti gang belakang toko atau jalan pintas ke parkiran, tapi lorong yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, di lokasi yang tidak konsisten, dan membawa mereka yang tersesat masuk ke dimensi yang tak lagi sama dengan dunia ini. Lorong yang muncul ketika hening cerita tentang lorong gaib ini sudah lama beredar di kalangan warga lama dan para pedagang malam. Konon, lorong ini sering muncul saat suasana Malioboro tiba-tiba menjadi hening. Bukan hening biasa, melainkan senyap yang memekakan telinga, di mana suara manusia, kendaraan, bahkan angin pun hilang. Di saat itulah mereka yang peka bisa melihat celah di antara bangunan tua. Sebuah gang yang sebelumnya tidak ada mendadak terbuka. Gang itu tampak gelap, lembab, dengan dinding berlumut, tapi seperti memanggil, mengundang seseorang untuk masuk. Saya pikir itu jalan tembus ke parkiran belakang, ujar seorang pengantar barang. Pas saya masuk, jalan makin panjang dan makin gelap. Nggak ada ujungnya, tapi suara di belakang saya hilang. Dan entah kenapa, saya merasa seperti diawasi dari atas. Ia kembali ke jalan utama 20 menit kemudian. Tapi jam di ponselnya menunjukkan bahwa ia telah menghilang selama hampir 3 jam. Perubahan ruang dan arah orang-orang yang pernah masuk ke lorong ini sering melaporkan fenomena yang sama. Waktu melambat, dinding berubah bentuk, arah jalan seperti berputar sendiri, dan beberapa di antaranya bahkan mendengar suara lirih memanggil nama mereka padahal mereka tidak pernah menyebut nama ke siapapun sebelumnya. Salah satu pemilik toko baju bekas di sisi utara Malioboro mengatakan bahwa ia pernah kehilangan pembantunya selama hampir 5 jam. Si pembantu hanya disuruh keluar membeli makan di gang belakang, tapi saat kembali, wajahnya pucat, dan ia terus menggumam, jalannya muter, gak ada ujung. Saya lihat perempuan nangis di pojok gang, mukanya datar tapi matanya ikut saya terus. Pintu ke dunia lain. Beberapa spiritualis meyakini bahwa lorong-lorong ini bukan hanya jalan fisik, tapi portal ke dimensi lain. Bukan alam akhirat, bukan pula alam mimpi, tapi semacam ruang transisi yang menghubungkan dunia manusia dengan wilayah makhluk halus. Malioboro, yang berada tepat di poros imajiner keraton, Tugu, Laut Selatan dipercaya sebagai jalur energi basa. Dan lorong-lorong itu adalah retakan kecil dalam ruang waktu yang bisa terbuka kapan saja jika seseorang tidak sadar sedang memasuki wilayah sakral. Biasanya, korban lorong gaib ini adalah orang asing, wisatawan, petugas malam, atau pengantar barang yang tidak paham bahwa mereka telah melangkah ke tempat yang tidak seharusnya. Kasus orang tersasar, salah satu cerita paling misterius, datang dari sekelompok mahasiswa yang sedang membuat dokumentasi malam tentang sejarah Malioboro. Sekitar pukul 2 pagi, salah satu dari mereka terpisah dari kelompok karena tertarik pada sebuah lorong kecil yang tampak seperti jalan pintas. Saat dicari, dia tidak ada. Pencarian dilakukan oleh polisi, relawan, dan rekan-rekannya. Tapi anehnya, 6 jam kemudian, dia ditemukan duduk di halaman belakang toko batik tua. Diam, tidak bisa bicara, dan pakaiannya basah seperti baru keluar dari sumur, yang membuat merinding. Saat ditanya apa yang terjadi, dia hanya menjawab, "Saya cuma jalan sebentar." Terus, "Kenapa kalian semua panik? Tadi masih jam 2 pagi, padahal saat itu sudah jam 8 siang. Lorong yang berulang fenomena ini bukan kejadian sekali. Beberapa lokasi di sekitar Malioboro disebut sebagai titik kemunculan lorong gaib secara berulang. Gang kecil di samping bangunan tua dekat pintu keluar Pasar Beringharjo terlihat normal, tapi saat masuk terlalu dalam, cahaya lampu jalan hilang. Lorong antara toko tas dan toko aleh-aleh yang sudah tutup permanen. Konon, lorong ini muncul hanya saat malam Jumat Kliwon dan mengarah ke jalanan tanpa ujung. Pintu belakang bekas bangunan bioskop lama yang sudah dikunci permanen. Penjaga malam melaporkan ada suara pintu terbuka sendiri. Lalu terdengar langkah kaki dari dalam. Meski kunci tak pernah rusak, jejak ritual dan tanda-tanda beberapa tanda keberadaan lorong gaib sering diabaikan oleh orang biasa, tapi bisa dikenali oleh mereka yang peka. Bau kemenyan samar meskipun tidak ada orang membakar apapun. Ubin atau paving yang retak membentuk simbol seperti angka atau huruf Jawa. Angin yang berhenti total saat melangkah ke titik tertentu. Cermin toko yang memantulkan lorong berbeda dari yang terlihat mata. Suara langkah kaki yang mengikuti, padahal tidak ada siapapun di belakang. Menurut kepercayaan Jawa, jika kamu tiba-tiba mendengar suara gamelan jauh, melihat ban gebungga jatuh dari atas tanpa pohon, atau merasa tertarik masuk ke sebuah gang tak dikenal, kamu sedang diuji. Dan sebaiknya kamu mundur, karena tidak semua yang masuk bisa keluar dalam keadaan utuh secara fisik. Jika kamu berkunjung ke Malioboro, terutama di atas tengah malam, dan merasa tergoda untuk menjelajahi genggang kecil yang tampak berbeda dari biasanya, tahan dirimu.
Jangan ikuti suara yang memanggil, jangan ikuti bayangan yang melintas, dan jangan masuk ke jalan yang tidak kamu kenal hanya karena penasaran. Karena mungkin saja itu bukan jalan biasa. Itu adalah lorong gaib yang membawamu ke tempat di mana waktu berhenti, suara membeku, dan dunia berjalan di luar logika. Lorong itu tak punya penunjuk arah. Dan jika kamu terlalu dalam berjalan, kamu mungkin akan menemukan satu pintu yang hanya bisa dibuka dari luar. Kemegahan Malioboro tidak hanya dibangun oleh sejarah dan budaya, tapi juga oleh sesuatu yang tak terlihat. Di balik kesuksesan toko-toko yang tak pernah sepi pembeli, ada bisik-bisik yang menyebut satu kata terlarang. Pesugihan tidak dilakukan di hutan belantara, bukan di gua sunyi atau makam wingit, tapi di jantung kota Yogyakarta, di antara etalase toko batik, lapek souvenir, dan ruko oleh-oleh. Di balik tawar ramah pedagang dan senyum penyambut pelanggan, mungkin sedang berlangsung sebuah perjanjian gaib yang tidak diketahui siapa pun. Pesugihan yang tersamar, tersembunyi, terpelihara, dan menurut banyak cerita masih berlangsung hingga hari ini. Toko-toko yang terlalu beruntung warga setempat dan pedagang lama tahu, tidak semua toko di Malioboro sukses karena kerja keras semata. Ada yang buka baru 1 bulan, tapi pengunjung sudah berjubel. Padahal letaknya tidak strategis, barangnya biasa, dan harganya lebih tinggi dari pesaing. Namun, yang membuat curiga bukan hanya soal keuntungan, tapi ada pola aneh. Penjaga toko tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, wajah yang sama, bahkan saat usia seharusnya menua, mereka tetap tampak muda. Toko tidak pernah benar-benar tutup. Malam, pagi, hujan, libur nasional tetap ada yang, bahkan beberapa toko tetap menyala lampunya meski dikunci rapat. Bau kemenyan samar setiap malam Jumat tidak menyengat, tapi cukup untuk membuat tengkuk terasa dingin. Ritual yang tak dikenal orang awam menurut salah satu mantan karyawan toko pakaian di sisi timur Malioboro. Ada kebiasaan yang diperintahkan oleh pemilik toko setiap malam tertentu. Ia disuruh menyiapkan bunga 7 rupa, air putih di mangkuk tanah liat, dan sepotong kertas bertuliskan huruf Jawa kuno. Tapi tidak ada doa, tidak ada pembacaan mantra. Barang-barang itu hanya diletakkan di pojok ruangan belakang, lalu ditinggal begitu saja. Keesokan paginya, bunga sudah layu, air berkurang, dan kertasnya hilang. Yang aneh, setiap kali ritual itu dilakukan, omzet toko naik drastis dalam 2-3 hari berikutnya. Tapi jika toko mendadak sepi, bahkan pelanggan batal belanja tanpa sebab. Penjaga tak terlihat. Beberapa toko dipercaya memiliki penunggu atau karyawan tak kasat mata. Ia bukan hantu pengganggu, tapi bagian dari pesugihan. Ia hadir sebagai bagian dari perjanjian, menjaga toko dari pencuri, mengawasi pelanggan. Bahkan menurut beberapa cerita membisikkan sugesti agar pengunjung membeli barang tanpa banyak tawar-menawar. Ada testimoni dari seorang wanita yang mengaku tiba-tiba membeli 3 potong batik mahal tanpa tahu kenapa. Setelah keluar toko, ia baru sadar tidak butuh barang itu. Tapi saat ingin kembali dan membatalkan, tokonya menghilang. Ia berputar-putar di Malioboro, tapi toko itu tidak ditemukan lagi. Bahkan saat ia tunjukkan foto tokonya ke warga sekitar, mereka bilang toko itu udah kosong 2 tahun. Perjanjian yang ditinggalkan. Salah satu bentuk pesugihan tersamar yang paling berbahaya adalah pesugihan warisan. Toko atau lapak yang diwariskan secara turun-temurun, tapi sebenarnya masih terikat kontrak dengan entitas gaib. Pemilik baru seringkali tidak tahu. Mereka hanya merasa beruntung karena dagangannya selalu laris. Tapi lambat laun, tanda-tanda aneh mulai muncul. Bau amis atau anyir yang muncul tanpa sebab. Mimpi buruk berulang tentang sosok tua berjubah hitam. Tiba-tiba toko seperti menolak untuk ditutup. Lampu menyala sendiri, jam bak rusak, barang jatuh sendiri saat pemilik hendak pindah lokasi. Perjanjian, toko itu akan perlahan-lahan jatuh. Pengunjung hilang, barang rusak, dan dalam beberapa kasus pemilik jatuh sakit tanpa diagnosa medis. Ciri-ciri pesugihan tersamar meski sulit dibuktikan. Warga setempat percaya bahwa ada beberapa ciri-ciri halus dari toko atau lapak yang terlibat. Pesugihan tersamar, ada kamar kosong yang tidak boleh dibuka. Bahkan karyawan pun dilarang masuk. Cermin di dalam toko terletak di posisi tak biasa. Kadang menatap langsung ke arah pintu keluar, atau menggantung di atap. Pernak-pernik aneh seperti uang logam kuno, boneka kecil, batu berbalut kain mori, atau mangkuk tanah liat dengan abu yang tak pernah dibersihkan. Tidak menerima karyawan lebih dari seminggu. Banyak yang mengundurkan diri karena merasa diawasi. Buka toko di jam tak wajar, seperti jam 3 pagi, atau bahkan buka tepat tengah malam dengan alasan ada pesanan khusus. Kesaksian orang dalam. Seorang mantan karyawan toko oleh-oleh besar pernah berkata,
Saya dulu nggak percaya, tapi pas kerja di situ, saya sering dengar suara dari kamar belakang. Padahal cuma saya sendiri. Dan pernah satu malam, saya tidur di gudang karena hujan deras. Pas bangun baju saya berubah. Bukan baju saya, tapi pakaian seperti dari masa lalu. Dan di dada saya, ada big goresan melingkar. Ia keluar dari pekerjaan itu 2 minggu kemudian. Tumbal yang tak diketahui yang paling menyeramkan dari pesugihan tersamar adalah tumbal yang tidak disadari. Dalam beberapa perjanjian, makhluk gaib tidak meminta darah atau nyawa langsung, tapi menguras energi orang sekitar secara perlahan. Ada cerita tentang seorang pemilik toko yang setiap kali mendapat untung besar, salah satu keluarganya jatuh sakit atau temannya kecelakaan. Bahkan karyawannya sering dirundung depresi berat tanpa sebab, dan yang paling menakutkan, semakin besar keuntungannya, semakin besar yang diambil sebagai gantinya. Tidak semua kesuksesan itu wujud berkah. Malioboro mengajarkan satu hal penting, bahwa keberhasilan tidak selalu bersih. Terkadang, ada harga yang harus dibayar dalam bentuk yang tak kasat mata. Dan tidak semua orang tahu bahwa dirinya sedang menjalani pesugihan. Karena dalam versi tersamar ini, iblis tak datang sebagai raksasa. Ia datang sebagai keberuntungan yang terlalu sempurna. Jadi, jika kamu berbelanja di toko yang terasa terlalu nyaman, terlalu tenang, dan kamu merasa seperti dipaksa membeli tanpa sadar, berhati-hatilah. Perhatikan sekelilingmu, tengok naluri tubuhmu, karena bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan toko yang dijaga oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Dan ingat, Malioboro bukan hanya tempat belanja, tapi juga tempat perjanjian. Jika kamu pernah berjalan sendirian di Malioboro pada malam hari, terutama menjelang dini hari, cobalah diam sejenak, hentikan langkahmu, tutup matamu, dan dengarkan. Kadang dari keohon terdengar suara samar, lembut tapi menusuk hati. Suara gamelan, seperti upacara sedang berlangsung. Padahal tak ada siapa-siapa, tak ada panggung, tak ada pemain. Hanya denting saron, gong, dan kendang mengalun lirih dari arah yang tidak bisa ditentukan. Dan mereka yang mendengarnya tahu satu hal, itu bukan gamelan biasa, itu adalah suara gaib, panggilan dari alam lain yang tengah membelah sunyinya Malioboro Gamelan, yang hanya didengar orang tertentu. Suara gamelan ini tidak bisa didengar oleh semua orang. Ia seperti memilih siapa yang akan mendengarnya. Beberapa orang lewat tanpa merasakan apa-apa, tapi yang terpilih akan mendengar nada-nada yang membawa suasana tak biasa, merinding, gelisah, bahkan menangis tanpa sebab. Menurut kepercayaan Jawa, suara gamelan seperti ini adalah bagian dari panggilan dimensi halus. Biasanya berasal dari makhluk halus tingkat tinggi yang sedang mengadakan ritual, perjalanan, atau bahkan perayaan. Dan Malioboro, yang menjadi bagian dari sumbu sakral Yogyakarta, dipercaya sebagai salah satu jalur penting tempat gamelan gaib. Ini terdengar suara yang tak berasal dari arah manapun. Mereka yang pernah mendengar suara ini berkata, suara gamelan itu seperti mengelilingi mereka, tidak berasal dari kanan, kiri, depan, atau belakang, tapi seolah-olah keluar dari udara, dari batu, dari tanah, bahkan dari tubuh sendiri. Seorang tukang becak malam pernah bercerita, suatu malam ia berhenti di depan sebuah toko yang sudah tutup. Waktu itu jam 2 lewat, tiba-tiba ia mendengar suara gamelan pelan seperti dari dalam toko. Ia penasaran dan mencoba melihat ke dalam melalui celah etalase. Namun, toko itu gelap, tak ada lampu, tak ada siapapun. Tapi suara gamelan makin keras, dan ketika ia menoleh ke belakang, Malioboro kosong, semua suara lenyap. Dan satu-satunya yang tertinggal hanyalah irama kendang yang berdetak. Seirama dengan detak jantungnya sendiri. Bukan cuma gamelan, ada suara lain. Selain gamelan, beberapa orang juga mendengar suara perempuan menembang Jawa. Padahal tidak ada penyanyi di sekitar. Suara kendang yang berulang, seperti latihan tari keraton, meski gedung pertunjukan terdekat sudah lama tutup. Suara genderang besar yang terdengar dari arah rel stasiun Tugu, lalu lenyap begitu saja. Tawa anak kecil yang menggema, tapi tak pernah ditemukan wujudnya. Seorang fotografer jalanan pernah merekam video suasana malam Malioboro, tapi saat memutar hasilnya di rumah, muncul suara tembang Jawa yang tidak terdengar saat proses rekaman. Padahal, saat itu lokasi sunyi, dan hanya ada dirinya sendiri yang membuat bulu kuduk berdiri. Lirik lagu itu adalah tembang kematian. Biasanya, hanya dibacakan saat upacara pelepasan roh Malioboro Sebagi, panggung gaib dalam kepercayaan masyarakat keraton. Suara gamelan bukan sekadar musik, ia adalah bahasa roh, alat komunikasi makhluk gaib,
dan media penghantar energi. Maka tak heran jika makhluk halus menggunakan gamelan dalam ritual mereka. Don Malioboro adalah panggung terbuka, tempat energi dari utara Gunung Merapi dan selatan pantai selatan bersilangan. Suatu titik persimpangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jadi, jika kamu mendengar gamelan di tempat yang seharusnya sunyi, bisa jadi kamu sedang melintasi wilayah mereka. Waktu-waktu di mana suara ini sering muncul dari berbagai kesaksian. Suara gaib ini paling sering terdengar pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Wage. Waktu hujan rintik di atas pukul 1 malam. Saat bulan purnama tepat berada di atas Tugu Yogyakarta. Ketika Malioboro sepi total karena acara besar misal pandemi, malam nyepi, atau gangguan listrik, beberapa penjaga malam bahkan menyebutkan waktu spesifik. Jam 1:17. Saat itulah udur berubah, waktu melambat, dan suara gamelan mulai terdengar dari arah yang tak jelas, tanda bahaya atau panggilan. Tidak semua suara gaib membawa malapetaka, tapi mendengar gamelan misterius juga bukan tanda baik. Karena menurut beberapa spiritualis, suara ini bisa menjadi panggilan dari dunia lain, mengajak seseorang masuk ke dimensi tak kasat mata. Peringatan dari makhluk penjaga wilayah agar manusia tak sembarangan melangkah. Tanda akan terjadi gangguan gabe, terutama jika diikuti dengan mimpi buruk, demam tanpa sebab, atau hilangnya kesadaran. Bahkan, ada kisah seorang mahasiswa yang mendengar suara gamelan saat pulang dari tugas liputan malam. Ia terus mendengarnya meskipun sudah keluar dari Malioboro. Suara itu mengikuti hingga ke rumah kos. Dan selama 3 hari, ia tidak bisa tidur. Setiap malam, suara itu semakin keras. Hingga akhirnya ia kerasukan dan mengucapkan tembang dalam bahasa Jawa kuno yang tak ia kuasai. Jangan ikut nada itu. Satu pesan dari para orang tua di Yogyakarta: jika kamu mendengar suara gamelan dari tempat yang sepi, jangan ikuti nadanya, jangan ikut bergumam, dan jangan bergerak mengikuti iramanya. Karena konon, jika kamu mengikuti irama gamelan gaib, jiwamu akan ditarik ke panggung mereka. Tubuhmu masih di dunia, tapi kesadaranmu dibawa ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Kamu pernah mendengar? Malioboro, seindah dan seramai apapun, tetap menyimpan lorong-lorong tak kasat mata. Suara gaib dan gamelan misterius hanyalah salah satu bentuk manifestasi dari dunia yang berjalan berdampingan dengan kita. Dan mereka yang mendengarnya telah disentuh oleh frekuensi lain. Sebuah nada yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan langsung di hati. Jadi, jika suatu malam kamu mendengar gamelan lirih di tengah jalan Malioboro, padahal tak ada pertunjukan, jangan buru-buru rekam, jangan buru-buru cerita. Cukup jalan terus, dalam diam, karena bisa jadi nada itu bukan ditujukan untukmu. Tapi jika kamu membalasnya, mereka akan tahu kamu mendengar. Dan saat itulah mereka akan mendekat. Malioboro mungkin dikenal sebagai jantung pariwisata Yogyakarta. Tapi bagi mereka yang telah tinggal di sekitar jalan ini selama puluhan tahun, Malioboro adalah tempat yang hidup bukan hanya oleh manusia, tapi juga oleh mereka yang tak terlihat. Para warga lama, khususnya yang sudah puluhan tahun menjaga toko, berdagang kaki lima, atau tinggal di genggang belakang Malioboro, menyimpan banyak cerita yang tidak tertulis. Cerita yang tidak akan kamu temukan di brosur wisata, tapi diwariskan dari mulut ke mulut sebagai bentuk peringatan. Peringatan untuk tidak melanggar batas. Jangan sembarangan masuk gang. Seorang bapak tua penjaga toko souvenir pernah berkata, Malioboro ini kelihatannya cuma jalan, tapi sebenarnya seperti rumah besar. Ada pintu-pintunya, ada tamu-tamunya, ada penjaganya. Kalau salah buka pintu, bisa-bisa kamu masuk ke ruang yang bukan buat manusia. Ia menjelaskan bahwa ada beberapa gang kecil yang sebaiknya tidak dimasuki saat malam, terutama antara pukul 1 sampai 3 pagi. Gang-gang itu terlihat biasa, tapi sering berubah wujud secara gaib. Ada yang melengkung seperti spiral, ada yang jalannya seperti memanjang terus tanpa ujung. Bahkan ada yang terasa seperti masuk ke lorong lembab dengan hawa berbeda. Warga lama menyebutnya pintu-pintu gaib, dan jika kamu masuk tanpa permisi, tanpa tujuan, atau hanya karena penasaran, kamu bisa tersesat diam. Tersesat diam artinya kamu berada di tempat yang sama, tapi jiwamu tidak. Kamu bisa berdiri di depan toko yang sama, tapi merasa asing, kosong, dan seperti tidak dilihat oleh siapapun. Jangan tawar berlebihan peringatan. Ini terdengar sepele, tapi punya akar spiritual. Beberapa pedagang mengatakan, pernah ada pembeli yang menawar barang secara kasar dan meremehkan harga. Masak begini aja mahal. Ini dari mana? Dari dunia jin? Kalimat seperti itu ternyata mengundang sesuatu. Si pembeli kemudian mengaku saat pulang ke hotel, ia mendengar suara bisikan yang mengikutinya, muncul dari kaca kamar mandi, dan bermimpi seseorang menarik tangannya dari bawah tempat tidur. Keesokan harinya, ia kembali ke toko yang sama. Tapi toko itu
tidak ada. Bahkan warga setempat tidak mengenali nama toko yang disebutkan, padahal ia menyimpan struk pembelian lengkap menurut warga lama. Barang-barang tertentu di Malioboro, terutama barang antik atau kerajinan khas kadang dijaga oleh energi halus. Mereka bukan benda biasa, dan jika seseorang meremehkannya, ia bukan hanya menyinggung si penjual, tapi juga pemilik tak kasat mata dari benda tersebut. Jangan cemburui kesuksesan tetangga dalam lingkungan pedagang Malioboro. Sudah lama beredar cerita tentang pesugihan terselubung, seperti di poin sebelumnya. Tapi yang lebih mengerikan adalah kecemburuan bisa memicu efek domino. Seorang pedagang kaki lima pernah berkata, kalau lihat lapak sebelah selalu ramai, jangan suuzon, jangan iri. Karena kadang yang datang ke sana bukan cuma manusia, dan kalau kita iri, kita bisa dipanggil oleh makhluk yang sama. Lalu kita ditawari hal yang serupa. Warga lama percaya bahwa rasa iri membuka celah energi negatif. Makhluk-makhluk halus bisa mencium kecenderungan hati manusia, dan mereka akan menawarkan jalan cepat, entah berupa kekayaan, pengaruh, atau kekuatan dengan harga yang tak terlihat sampai semuanya terlambat. Maka jangan heran jika banyak pedagang yang diam-diam memeluk sajadah dan dupa sekaligus. Karena di Malioboro, keyakinan dan kekuatan gaib berjalan bersama, dan hanya iman yang menjaga agar seseorang tidak tergelincir. Jangan asal ambil foto Malioboro memang cantik di malam hari. Banyak wisatawan memotret bangunan tua, gang sempit, atau bahkan toko-toko yang sudah tutup. Tapi warga lama selalu mengingatkan, kalau mau motret, ucap permisi dulu, terutama kalau motret toko tua, pojok gelap, atau bangunan lantai 2 yang kosong. Sudah banyak kasus di mana foto menampilkan sosok lain yang tidak ada saat dipotret. Seorang pelancong dari luar kota pernah mengunggah foto bangunan tua di Malioboro malam hari. Tapi di balik jendela lantai 2, terlihat wajah wanita pucat dengan mata hitam pekat menatap tajam ke arah kamera. Setelah itu, akun media sosialnya tidak aktif selama seminggu. Saat dihubungi temannya, ia mengaku terus diganggu mimpi buruk dan suara langkah kaki di kamarnya. Padahal ia tinggal sendirian. Jangan menginap di toko tanpa izin. Beberapa pemilik toko atau karyawan kadang memilih tidur di dalam toko jika hujan deras atau pulang terlalu malam. Tapi warga lama memperingatkan, tidur di toko, apalagi sendirian, bisa mengundang interaksi tak diinginkan. Salah satu kisah nyata datang dari seorang karyawan baru yang tidur di lantai 2 toko oleh-oleh. Sekitar pukul 2 pagi, ia mendengar suara langkah kaki menaiki tangga berat dan lambat. Ia pikir itu pemilik toko, tapi saat dicek, pintu toko masih terkunci dari dalam. Tidak mungkin ada yang masuk. Ia kembali ke tempat tidur, tapi kali ini tubuhnya tidak bisa digerakkan. Matanya terbuka, tapi ia tak bisa bicara. Dan dari sudut pandangnya, ia melihat sesosok hitam duduk di atas tubuhnya, menatap diam. Sampai azan subuh terdengar dari kejauhan. Selalu ucapkan salam warga lama meyakini bahwa Malioboro bukan tempat biasa. Setiap kamu masuk ke gang, memasuki toko, atau bahkan membuka etalase, ucapkan salam atau permisi baik secara agama maupun secara adat. Karena bisa jadi, kamu bukan satu satania yang melangkah di tempat itu. Ada yang lebih dulu menempati. Dan jika mereka merasa tidak dihormati, mereka akan menunjukkan kehadiran mereka pelindung diri. Bukan sekadar jimat. Beberapa warga tua memakai gelang biji, kalung tasbih, cincin akik, atau bahkan daun kelor di saku. Bukan karena klinik, tapi karena pengalaman. Di Malioboro, benda-benda sederhana bisa menjadi penyeimbang energi. Bahkan doa yang sederhana bisa menjadi pelindung yang kuat jika diucapkan dengan keyakinan penuh. Malioboro adalah tempat indah, tapi juga tempat yang sakral. Warga lama tidak melarang siapapun untuk datang, menikmati suasana, atau berbelanja. Tapi mereka selalu mengingatkan satu hal, jangan sombong, jangan serampangan, dan jangan remehkan yang tak terlihat. Karena sekali kamu melanggar batas itu, Malioboro bisa menunjukkan wajahnya yang lain. Wajah yang tidak semua orang siap untuk lihat. Tidak semua tempat angker tampak menyeramkan. Kadang, justru tempat yang paling terang, paling ramai, dan paling bersih menyimpan energi paling gelap. Di sepanjang Malioboro, banyak lokasi yang terlihat biasa-biasa saja. Tapi bagi mereka yang peka, bisa merasakan getaran yang aneh. Seperti udara yang terlalu berat, hening yang terlalu menusuk, atau suasana yang membuat dada sesak. Meski di tengah keramaian, dalam penelusuran lorong gaib, kami menemukan bahwa tempat-tempat tertentu di Malioboro menunjukkan tanda-tanda yang konsisten, bukan hanya dari sudut pandang spiritual, tapi juga dari kesaksian warga dan pengunjung yang pernah mengalami kejadian ganjil. Tanda-tanda ini bukan isapan jempol, bukan sugesti, tapi peringatan halus dari alam lain, bahwa di tempat itu ada sesuatu yang tidak kasat mata. Pertama, perubahan suhu. Mendadak suhu udara yang tiba-tiba berubah drastis baik menjadi sangat dingin,
atau panas menjadi salah satu tanda klasik tempat angker. Beberapa gang di sekitar Malioboro, meski berada di ruang terbuka, terasa jauh lebih dingin dibanding area sekitarnya. Yang membuat aneh, perubahan suhu ini bisa terjadi sangat lokal. Hanya dalam radius beberapa meter, seorang pedagang asongan mengaku sering lewat gang sempit dekat bekas gedung bioskop tua. Setiap kali melewati bagian tengah gang itu, lehernya selalu terasa kaku dan napasnya berat, seolah ada yang berdiri sangat dekat kedua. Kehadiran hewan tertentu menurut kepercayaan Jawa. Hewan seperti kucing hitam, burung hantu, tokek, dan serangga tertentu sering dianggap pertanda bahwa ada makhluk halus di sekitar. Namun yang paling sering kami temui saat penelusuran adalah kerumunan semut hitam besar yang muncul di malam hari tanpa sumber makanan. Mereka mengelilingi area tertentu, biasanya di dekat tembok tua atau tiang kayu lapuk. Beberapa warga lama percaya bahwa makhluk gaib menyukai aroma tubuh manusia, dan semut besar ini tertarik pada jejak energi yang tertinggal. Bisikan atau suara tanpa sumber suara, langkah kaki yang tidak ada wujudnya, bisikan pelan yang tidak bisa ditangkap jelas, atau suara perempuan menangis. Di tempat yang seharusnya kosong, kami mengalami kejadian ini saat penelusuran tengah malam di sisi timur Malioboro. Saat melewati lorong kecil, salah satu kru mendadak berhenti. Ia mendengar suara lirih memanggil namanya 2 kali padahal tidak ada siapapun di belakang. Rekaman audio kami menangkap desahan lemah seperti napas berat. Padahal saat itu semua kru sedang diam, dan posisi mikrofon berada di dalam tas keempat. Benda yang bergerak sendiri, tanda lain yang sering dilaporkan warga dan pengunjung adalah benda-benda yang bergerak tanpa sebab. Tirai toko yang berkibar meski udara tenang. Bangku plastik bergeser beberapa sentimeter, botol minuman jatuh dari etalase padahal stabil. Bahkan kunci toko yang berpindah tempat tanpa ada orang yang menyentuh. Seorang pemilik toko pakaian di dekat kawasan Malioboro mengaku pernah menyaksikan rak baju bergetar pelan saat lampu toko tiba-tiba mati. Ia memeriksa CCTV, namun menunjukkan ruangan kosong, dan suara musik gamelan samar muncul di latar belakang, padahal tidak ada alat pemutar apapun menyala. Kelima, cermin atau refleksi yang berbeda. Cermin adalah benda yang paling sering dikaitkan dengan aktivitas gaib. Don di Malioboro, banyak toko lama yang memiliki cermin besar di dalam ruangannya yang menyeramkan. Beberapa pengunjung dan karyawan mengaku melihat pantulan yang tidak sesuai. Ada bayangan hitam melintas cepat, meski tidak ada orang. Wajah sendiri tampak sedikit berubah dalam pantulan. Atau yang paling menyeramkan, pantulan menunjukkan seseorang berdiri di belakang. Padahal toko sedang kosong. Keenam, aroma tak wajar. Tanda yang paling halus namun kuat adalah aroma tak biasa. Bunga melati atau kenanga di tempat sepi, bau dupa, atau kemenyan yang muncul tiba-tiba. Aroma amis atau anyir yang menusuk. Beberapa lokasi di sekitar Malioboro menunjukkan pola ini secara konsisten. Kami mencatat titik-titik yang menunjukkan aroma melati kuat menjelang jam 2 pagi, lalu menghilang total setelah lewat pukul 3. Konon, waktu-waktu itu adalah jam lintas, saat dunia gaib dan dunia manusia paling dekat jaraknya. Waktu yang tidak konsisten. Kru lorong gaib pernah mengalami fenomena waktu saat menyusuri gang kecil yang membelah kawasan belakang Malioboro. Waktu tempuh seharusnya hanya 5 menit. Tapi jam di ponsel menunjukkan telah berlalu hampir 45 menit. Kami merasa hanya berjalan sebentar, tapi catatan audio dan GPS menunjukkan perubahan durasi yang tak masuk akal. Beberapa spiritualis mengatakan bahwa makhluk halus mampu membelokkan persepsi waktu, dan gang tertentu memang menjadi semacam lorong energi yang tidak mengikuti hukum fisika biasa. Ke-8, hasil foto atau video yang berubah seperti yang sering terjadi di kasus-kasus tempat angker lainnya. Malioboro juga menunjukkan fenomena ini. Beberapa pengunjung mengaku foto mereka tiba-tiba menunjukkan bayangan hitam, kabut, atau wajah asing yang tidak ada saat pengambilan gambar. Kami sendiri merekam video di sebuah gang, dan saat diputar ulang, muncul suara tangisan samar di latar. Padahal mikrofon menangkap lingkungan sunyi total. Ke-9, badan terasa berat atau mual. Energi negatif atau aktivitas gaib dapat mempengaruhi kondisi fisik manusia, terutama mereka yang sensitif. Tanda-tandanya meliputi leher terasa berat, tengkuk dingin, mual tanpa sebab, mata berkunang-kunang, kepala terasa tertekan, seolah ada awan hitam yang menyelimuti. Jika kamu merasakan gejala seperti itu saat berada di lokasi tertentu, sebaiknya segera menjauh dan jangan mencoba melawan dengan emosi. Perasaan diamati. Tanda terakhir, tapi sering paling jelas, perasaan sedang diperhatikan. Bukan karena paranoia, tapi benar-benar ada sesuatu yang membuat tubuh kita bereaksi. Kulit merinding, jantung berdegup tanpa sebab, dan meskipun kita sendirian, terasa seperti ada yang berdiri sangat dekat, memandangi setiap gerakan kita.
Beberapa titik di Malioboro sangat kuat menghadirkan sensasi ini, terutama di pojok-pojok toko tua, gang buntu, dan tangga menuju lantai 2 bangunan lama. Jika kamu berkunjung ke Malioboro dan tiba-tiba merasa tidak nyaman di suatu titik, jangan abaikan. Tubuh manusia punya intuisi alami terutama terhadap energi negatif. Jangan bertanya, mana tempat angkernya? Tapi perhatikan, tempat mana yang membuatmu diam tanpa sebab. Karena tempat angker bukan tentang penampakan saja, tapi suara yang tidak terdengar, aroma yang tidak terlihat, dan getaran halus yang membuatmu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Di sepanjang episode ini, kita telah menelusuri jejak-jejak misteri di Jalan Malioboro dari lorong gaib, suara gamelan tanpa wujud, hingga bisikan tak kasat mata dan toko-toko yang diyakini menyimpan perjanjian gelap. Namun, sebagai penutup, menuju kesimpulan, ada satu pertanyaan penting yang selalu muncul, baik dari para penonton, skeptis maupun spiritualis. Apakah semua ini benar-benar terjadi? Atau hanya permainan pikiran kita sendiri? Dalam segmen ini, kita akan mencoba membedah dua sisi koin mitos dan spiritualitas di satu sisi, dan psikologi serta logika ilmiah di sisi lain. Karena tak semua hal gaib harus ditelan mentah-mentah, dan tak semua hal logis bisa menjelaskan rasa takut yang nyata. Fenomena psikologis ketika otak menangkap yang tidak nyata. Ilmu psikologi telah mempelajari berbagai fenomena aneh yang bisa dirasakan manusia, terutama di tempat gelap atau asing. Beberapa kondisi yang mungkin menjelaskan kejadian mistis di Malioboro antara lain pareidolia, kemampuan otak melihat pola atau wajah dalam objek acak, bisa menjelaskan penampakan di cermin atau bayangan di foto. Auditory hallucination ringan, ketika otak mengisi kekosongan suara di tempat sepi dengan membentuk suara-suara imajiner, termasuk bisikan, langkah kaki, atau gamelan. Sensasi, tekanan psikologis, rasa was-was dan takut bisa menimbulkan reaksi fisik seperti sesak napas, mual, atau bulu kuduk berdiri. Bahkan tanpa ada gangguan nyata, waktu subjektif, otak bisa mengalami distorsi waktu dalam kondisi stres atau bingung, menjelaskan mengapa gang sempit terasa lebih panjang atau perjalanan 5 menit terasa 30 menit. Dalam kasus ini, Malioboro yang punya atmosfer sejarah kuat, pencahayaan malam yang dramatis, serta cerita-cerita lokal yang menyebar dari mulut ke mulut menciptakan lingkungan yang siap membentuk persepsi mistis. Di sisi lain, jejak spiritual yang tak terjelaskan. Namun, tidak semua kejadian bisa dijelaskan oleh sains. Ada banyak pengalaman baik dari warga, pedagang, hingga wisatawan yang terjadi secara kolektif, berulang, dan terekam dalam dokumentasi. Beberapa contoh suara gamelan yang terdengar oleh banyak orang dalam waktu bersamaan, tapi tidak terekam. Kamera, foto yang menunjukkan bayangan manusia tanpa wujud fisik. Rekaman audio penelusuran kami yang menangkap suara napas berat, padahal seluruh tim diam. Dan fenomena toko yang didatangi seseorang, tapi esoknya toko itu tidak pernah ada. Bahkan, menurut data penduduk setempat, spiritualis menyebut fenomena seperti ini sebagai sisa energi atau resonansi gaib, di mana tempat tertentu menyimpan memori non-fisik dari peristiwa masa lalu, atau memang menjadi jalur dari entitas tak kasat mata. Dan jika kita bicara tentang Malioboro, kita tidak bisa memisahkannya dari nilai-nilai Jawa kuno, konsep aliran energi sambu imajiner, dan keberadaan makhluk lelembut dalam budaya setempat. Antara kebohongan massal dan kenyataan tak terlihat, ada yang menyebut ini hanya efek domino dari cerita rakyat, sugesti massal yang diwariskan turun-temurun. Tapi jika demikian, mengapa tempat dan waktu kejadiannya konsisten? Mengapa setiap malam Jumat Kliwon suara-suara itu muncul? Mengapa gang-gang tertentu selalu membuat orang bingung arah? Dan mengapa banyak yang mengalami hal sama meski tidak saling kenal? Fenomena semacam ini sulit dibuktikan secara ilmiah, tapi sekaligus terlalu banyak untuk diabaikan begitu saja. Efek tempat yang memiliki memori dalam metafisika. Ada teori bahwa tempat bisa menyimpan energi. Ketika suatu tempat pernah menjadi lokasi ritual, tragedi, atau perjanjian spiritual, maka tempat itu menyimpan jejaknya dalam bentuk getaran. Getaran ini tidak terlihat, tapi bisa dirasakan oleh orang tertentu. Bahkan, bisa memengaruhi emosi, suasana batin, hingga mimpi seseorang. Maka tak heran, banyak wisatawan yang bermimpi aneh setelah berkunjung ke Malioboro. Mimpi melihat lorong sempit, suara gamelan, atau sosok perempuan berkebaya putih. Mereka tidak tahu apa-apa tentang cerita ini, tapi mereka bermimpi seolah pernah berada di tempat itu sebelumnya. Apakah semua orang bisa mengalami? Tidak. Fenomena gaib baik dari sisi spiritual maupun psikologis tidak memengaruhi semua orang secara merata. Ada yang sangat sensitif, ada yang netral, ada yang benar-benar kebal. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain
kondisi emosi saat itu orang dalam keadaan lelah, sedih, atau cemas lebih mudah terhubung. Keturunan atau garis leluhur spiritual. Beberapa orang memang lebih peka karena warisan energi. Jam dan hari, seperti malam Jumat Kliwon atau waktu antara pukul 1 sampai 3 pagi, dikenal sebagai jam tipisnya tabir. Niat dan fokus pikiran orang yang berniat mencari atau menantang, seringkali justru menjadi sasaran. Bukan soal salah atau benar, tapi soal kesadaran dan kehati-hatian. Malioboro bukan sekadar tempat belanja atau wisata. Ia juga menyimpan memori kolektif spiritual masyarakat Jawa yang tak bisa dihapus begitu saja. Bagi yang percaya, semua ini adalah bentuk nyata dari alam yang berdampingan dengan kita. Bagi yang tidak percaya, semua ini adalah efek pikiran dan budaya. Tapi apapun keyakinanmu, satu hal tetap penting. Hormatilah tempat, hormatilah energi yang ada. Karena yang tak terlihat bukan berarti tidak nyata. Dan yang tak masuk akal, belum tentu salah. Mungkin kita hanya belum diberi izin. Untuck. Mimah, Malioboro bukan sekadar jalan. Ia adalah ruang hidup, ruang spiritual, ruang sejarah. Dan bagi sebagian orang, ruang antara dua dunia, di balik gemerlap lampu, langkah kaki wisatawan, denting becak, dan suara musisi jalanan tersimpan denyut tak kasat mata. Denyut yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka, atau mereka yang secara tak sengaja terhubung dengan energi di sekelilingnya. Dalam penelusuran panjang ini, kami menyaksikan dan merekam berbagai fenomena yang mengaburkan batas antara mitos dan kenyataan, antara cerita rakyat dan pengalaman nyata, antara rasa takut dan pertanda gaib. Dan kini, setelah semua kisah disampaikan, kami di Lorong Gaib ingin meninggalkan sebuah pesan dan peringatan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangun kesadaran. Jangan anggap semua ini hanya cerita. Banyak orang menertawakan kisah mistis. Mereka menyebutnya kebodohan, klinik, atau tahayul. Namun anehnya, ketika mereka berada di lokasi yang berenergi, tubuh mereka bereaksi, bulu kuduk berdiri, napas berat, mata berkaca-kaca tanpa sebab. Itu karena tubuh kita mengenali sesuatu yang kadang tidak bisa dijelaskan. Dangin lo, kita punya intuisi. Kita punya indera keenam bawaan yang sudah ada sejak nenek moyang kita belajar hidup berdampingan dengan alam dan makhluk lain. Dan cerita-cerita yang dianggap mitos sesungguhnya adalah kode peringatan dari generasi sebelumnya. Krenemer sudah mengalaminya karena mereka ingin kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hormati setiap langkah di Malioboro. Jika kamu berkunjung ke Malioboro, datanglah dengan niat baik. Hormati setiap gang yang kamu lewati, setiap bangunan tua yang kamu pandangi, setiap suara yang kamu dengar, bahkan jika tidak tahu dari mana datangnya. Jangan pernah menantang yang tak terlihat, mengolok-olok tempat atau benda yang dianggap keramat, mengambil foto tanpa permisi di area sunyi, bermain-main dengan benda spiritual sebagai lelucon, atau berbicara sembarangan tentang hal-hal gaib saat tengah malam. Karena di tempat seperti ini, ucapan adalah undangan, dan niat adalah kunci. Bawalah perlindungan batin kita. Tidak pernah tahu di titik mana kaki kita menginjak jalur yang tidak kasat mata. Maka sebelum menjelajah tempat-tempat seperti Malioboro malam hari, bersihkan hati dari niat buruk. Jangan sombong atas logika. Bawalah doa, keyakinan, dan perlindungan spiritual sesuai kepercayaan masing-masing. Jika merasa ada yang tidak wajar, mundur. Jangan memaksa, karena yang kamu hadapi bisa jadi bukan hanya angin malam, tapi penjaga tempat yang tidak suka diganggu semua. Cerita ada arahnya. Mengapa banyak tempat angker berhubungan dengan pesudah? Mengapa suara gamelan muncul justru di waktu-waktu sunyi? Mengapa banyak gang di Malioboro terasa seperti lorong? Semua itu bukan kebetulan. Malioboro adalah bagian dari sumbu imajiner spiritual Yogyakarta yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton, Pantai Selatan. Di antara jalur itu, ada tempat-tempat perlintasan. Ada yang hanya dilewati makhluk halus, ada yang menjadi altar tak kasat mata, dan ada pula yang menjadi panggung untuk kekuatan lain tampil. Hanya kepada mereka yang bisa melihatnya kita hidup berdampingan. Pesan terbesar dari semua penelusuran ini adalah, kita tidak hidup sendirian. Kita berbagi ruang dengan makhluk-makhluk yang mungkin tidak kita pahami, dan justru karena kita tidak memahaminya, kita harus menjaga batas. Batas antara realita dan alam halus. Antara rasa ingin tahu dan rasa hormat. Mereka tidak selalu jahat, tapi mereka punya aturan sendiri. Dan jika aturan itu dilanggar, mereka akan memperlihatkan sisi yang tidak ingin kita lihat. Untuk kamu yang sedang menonton video ini, kami tidak meminta kamu untuk percaya sepenuhnya. Tapi kami mengajak kamu untuk membuka pikiran. Karena kisah seperti ini bukan soal percaya atau tidak, melainkan soal siap atau belum. Dan jika suatu malam
kamu berada di Malioboro, lalu merasakan sesuatu yang berbeda, entah suara, bayangan, atau perasaan dingin yang tiba-tiba muncul, jangan panik, tarik napas, ucapkan dalam hati, "Saya tidak mengganggu. Saya hanya lewat, saya hormat, dan mohon izin." Kadang itu cukup untuk menjaga dirimu tetap di dunia ini. Jika kamu menyukai penelusuran ini, dukung channel Lorong Gaib dengan cara klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share video ini ke teman-temanmu. Tinggalkan komentar, apakah kamu pernah mengalami kejadian aneh di Malioboro? Dan jika kamu punya lokasi misterius di kota lain, tulis di kolom komentar, kami akan datang dan membukakan lorongnya untukmu. Terima kasih sudah menyusuri lorong ini bersama kami. Ingat, Jalan Malioboro tak hanya membawa langkah kaki, tapi juga langkah-langkah dari dunia yang berbeda. Dan lorong-lorong itu masih terbuka, masih menunggu siapa yang akan melewatinya selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Lorong Gaib.